bayar 51 juta untuk tinggal. Hai sobat semuanya, namaku Shan. Ini video pertamaku yang aku upload online. Jadi di channel ini aku bakal bagi-bagi info tentang tinggal di luar negeri, dari biaya hidup, imigrasi, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan tinggal di luar negeri. Jadi mau perkenalan dari awal. Nah, aku ini tinggal udah hampir 10 tahun di luar di Eropa, dan saat ini sekarang aku tinggal di Spanyol, tepatnya di Barcelona, dan aku udah tinggal di sini masuk tahun kedua sekarang. Jadi sekarang aku mau bicara tentang biaya hidup. Di video kali ini aku bakal kasih gambaran sama kalian berapa sih sebenarnya biaya hidup di tinggal di Eropa itu, atau lebih tepatnya di Spanyol. Ini bisa dijadiin gambaran untuk negara-negara lainnya, tapi karena beda negara beda juga biaya hidupnya. Cuma ini Spanyol ini kayak di tengah-tengah, nggak yang terlalu mahal, nggak yang terlalu murah. Jadi kemungkinan beberapa negara juga hampir sama biaya hidupnya sama Spanyol. Jadi yang pertama yang paling esensial itu tempat tinggal. Tapi kalau kalian pertama kali datang ke sini, pasti yang kalian pikirin pertama itu tinggal di mana. Jadi di sini ada dua opsi untuk tinggal. Yang satu itu adalah sewa kamar di dalam apartemen, atau sewa apartemennya itu sendiri. Gitu. Sebenarnya ada 3 opsi. Nanti akan aku jelasin juga. Opsi yang ketiga itu khusus mahasiswa atau mahasiswi. Ada akomodasi yang khusus mahasiswa dan mahasiswi di sini. Seperti di negara-negara lain juga ada kayak tempat tinggal khusus mahasiswa atau mahasiswi gitu. Jadi yang pertama sewa kamar di dalam apartemen. Nah, sewa kamar di dalam apartemen ini sangat populer, apalagi di kalangan usia muda itu populer banget, lebih murah jatuhnya. Jadi kira-kira kalian itu bakal punya roommate atau teman tinggal bareng-bareng. Jadi kemungkinan rata-rata satu apartemen itu diisi 4-5 kamar. Rata-rata tuh 4-5 kamar dalam satu apartemen. Nah, jadi untuk room rental yang di dalam apartemen yang sharing itu kira-kira dari harga 7 juta per bulan. Jadi kalian bisa dapat kamar itu dari harga 7 juta per bulan. Ada juga yang 8 juta, 9 juta. Tapi 7 juta itu biasanya yang paling murah. Jika kalian itu disuruh membayar lagi ekstra buat biaya listrik, gas, dan air, ataupun kadang itu udah include sama listrik dan bills ya. Jadi itu sekitar 7 juta per bulan. Nah, sekarang itu masuk ke kalau kalian kesini sama berfamily, atau kalian simply pengen hidup sendiri ya. Jadi kalian bisa punya opsi yang apartemen. Nah, apartemen sendiri atau studio kayak gitu itu sekitar 1.000 euro per bulannya. Itu kemungkinan jatuhnya sekitar 17 juta rupiah per bulannya. Dan itu biasanya setiap apartemen itu mereka nggak include sama listrik, air, ataupun gas. Jadi billsnya tuh nggak include biasanya. Jadi 17 juta itu kok untuk apartemen doang. Ada beberapa apartemen yang udah furnished, dan ada juga beberapa apartemen yang belum. Jadi kalian tuh cuma kontrak, dan abis itu kalian isi sendiri. Opsi terakhir itu opsi akomodasi mahasiswa atau mahasiswi di sini. Nah, ini lucu. Ini jadi kayak di sini tuh beda banget, karena kalau aku lihat dari negara-negara lain ya, let's say kayak di Inggris misalkan, itu kayak harga tempat tinggal akomodasi khusus mahasiswa atau mahasiswi itu biasanya jauh lebih murah daripada harga akomodasi yang orang biasa atau pekerja. Itu biasanya lebih murah kalau kita tuh mahasiswa atau mahasiswi, biasanya dapat diskon. Tapi di sini, di Spanyol atau tepatnya di Barcelona, tempat tinggalku, di sini tuh justru lebih mahal. Jadi kayak kalau kita ada akomodasi khusus buat mahasiswa atau mahasiswi itu jauh lebih mahal.
kadang itu bisa 17 juta, harganya sekitar 17 juta per bulan. Itu kamar, bukan seluruh apartemen, tapi kamar yang kita sharing sama orang lain. Jadi kita punya roommate juga, tapi itu kita bayarnya sama kayak kita bayar apartemen di sini. Nah, sekitar segitu. Aku juga agak kaget karena aku visit beberapa tempat akomodasi, karena sewaktu itu waktu aku masih jadi mahasiswa, aku lihat visit beberapa tempat di Barcelona khusus mahasiswa, dan aku kaget dengan harganya tuh sekitar kayak 17 juta, 18 juta, 16 juta, dan itu tuh kamar doang. Jadi bukan apartemen tapi kamar, kayak kitchen, dan kadang-kadang tuh kamar mandinya masih sharing kayak gitu. Jadi kayak mahal banget. Tapi biasanya kalau kita rental untuk khusus mahasiswa, biasanya mereka include semua bill. Jadi kayak wifi, gas, electricity, terus kayak itu udah di-include sama mereka. Dan juga kadang tuh mereka punya kayak gym, membership atau apa, atau kayak komunitas lainnya, kayak ada kayak fasilitas atau perks-perksnya gitu buat student biasanya. Nah, terus aku juga mau kasih info. Jadi kalau kalian yang baru datang, mungkin ini kayaknya hampir sama, karena aku juga tanya sama beberapa temanku di negara lain, katanya juga hampir sama. Jadi kalau kalian baru datang mau cari akomodasi, kalian harus ingat biaya akomodasi itu. Jadi pertama kali bayar itu kalian nggak cuma bayar biaya akomodasi, tapi kalian juga bayar biaya deposit. Dan biaya depositnya itu biasanya setara sama biaya akomodasi. Jadi kalau misalkan kalian ambil, let's say ambil kamar seharga 7 juta, jadi kalian itu harus bayar deposit juga seharga 7 juta. Jadi kayak pertama kali kalian bayar itu kalian bayarnya 14 juta. Jadi satu bulan rentalnya 1 bulan kalian bayar depositnya. Deposit itu bakal dibalikin di akhir kontrak kalian kalau tidak terjadi sesuatu jadi tidak ada kerusakan di dalam kamar kalian misalkan. Nah itu jadi kalian harus siapin sekitar 14 juta pertama kali untuk masuk gitu. Nah tapi kalau untuk apartemen lebih mahal lagi karena biasanya apartemen itu mereka ada beberapa apartemen yang nawarin deposit seharga 1 bulan rental, tapi sering juga di sini tuh rental yang apartemen itu mereka minta deposit 2 bulan. Jadi istilahnya harga apartemen itu 17 juta. Jadi depositnya doang itu 34 juta gitu. 2 bulan rental kan 34 juta plus 17 juta kayak gitu. Kira-kiranya. Jadi kalian itu pertama kali bayar 51 juta untuk tinggal. Baru masukin kalian ke sana itu kalian bayar sekitar 51 juta. Mahal. Ya. Jadi lumayan ya. Nah, kalau untuk mahasiswa, akomodasi mahasiswa biasanya mereka nggak minta deposit. Tapi tergantung juga, ada beberapa tempat yang minta deposit, tapi biasanya cuma 1 bulan. Kalau nggak, mereka nggak minta deposit sama sekali. Selanjutnya itu transportasi. Nah, transportasi di sini tuh Spanyol tuh aku bakal kasih taunya Barcelona ya. Barcelona itu termasuk yang lumayan mahal ya, karena untuk transportasi, karena untuk 1 kali jalan itu di sini tuh 2,4 euro per sekali jalan. Itu menurutku termasuk mahal dari beberapa kota yang aku tahu ya di beberapa negara lainnya. Jadi Barcelona tuh termasuk yang lumayan mahal. Cuma pemerintah tuh baik banget untuk residen di sini. Jadi kalau kalian mahasiswa atau kalian kerja di sini atau kalian tinggal tetap di sini, itu kalian bisa ambil kartu transportasi namanya THV. Jadi itu untuk kalian yang di bawah 30 tahun, yang pemuda, mau kalian kerja ataupun kalian mahasiswa, kalian bisa ambil itu karena harganya itu jauh banget, murah banget. 40 euro untuk 3 bulan. Jadi kalian tuh bayar 700.000, sekitar 700.000 rupiah per 3 bulan. Kalian bisa unlimited, mau kalian pakai kereta, mau kalian pakai bus, mau kalian pakai
tram, semua sarana transportasi di satu zona di Barcelona ini, kalian cuma bayar 700.000 per 3 bulan. Ini bargain banget. Hitung-hitung kayak cuma 230.000 lah per bulannya untuk transportasi. Nah, sekarang kita lanjut ke asuransi. Nah, ini asuransi ini bagi kalian yang datang ke Spanyol, bagi kalian yang datang ke sini, ini aku rasa ini tuh cuma berlaku di Spanyol, karena aku tanya temanku di negara-negara lain, mereka bilang kayak pemerintahnya udah kayak support atau gimana, kayak mereka udah ada kerjasama lah sama pemerintah, jadi kalian nggak perlu bayar asuransi tambahan kayak gitu kalau di beberapa negara lain di Eropa. Tapi khususnya di Spanyol ini, kalau kalian datang kalau sebagai mahasiswa ataupun sebagai mahasiswa ataupun kalian tidak ada title, istilahnya kalian bukan pekerja ataupun self-employed ataupun yang lainnya atau bisnis, nah kalian diwajibkan memiliki asuransi private. Jadi kalian harus punya private asuransi setiap bulan. Jadi kalian bayar selama kegiatan pembelajaran kalian itu berlangsung. Jadi itu ada macam-macam asuransi ya. Tapi kalau aku saranin itu kalau kalian mau tinggal di Spanyol, lebih baik ambil asuransi yang base-nya itu, office-nya itu di Spanyol. Jadi bukan meskipun kayak ada international asuransi yang kalian bisa beli di Indo ya, tapi lebih bagus kayak menurut aku kalian lebih bagus belinya di sini gitu, dan sama company lokal di sini, karena kadang itu atau internasional kalian kesini terus kalian pakai itu asuransi, kadang mereka belum tahu tentang itu asuransi meskipun tercantum kalau itu kalian tercover, tapi mereka kadang tuh kayak kita nggak tahu ini asuransi dari mana kayak gitu. Jadi lebih baik kalian pakai asuransi lokal di sini. Nah, aku pakai asuransi namanya Sanitas, dan itu untuk bisa untuk mahasiswa, bisa untuk pebisnis, bisa untuk pekerja. Jadi itu asuransi rata-ratanya itu dari 50 euro atau sekitar 850.000 per bulan itu asuransi. Tapi kalau kalian pekerja atau pebisnis, sebenarnya itu tidak diwajibkan untuk memiliki asuransi private. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa. Cuma karena kalian udah bayar juga sama pemerintah, karena setiap bulan kalian bayar abondamen ke pemerintah. Jadi kalian sebenarnya nggak mesti bayar asuransi lagi kalau kalian kerja di sini. Nextnya itu grosir ya. Grosir ini agak sulit. Kita agak sulit di kira-kiranya karena kayak setiap orang itu berbeda. Ada yang suka makan daging, ada yang nggak suka makan daging. Jadi kayak harga groserinya tuh sebenarnya berbeda-beda. Groseriku pun sebenarnya nggak mahal. Jadi kayak kalau untuk per minggu kira-kira bayarnya tuh sekitar 500.000 per minggu. Itu kalian udah satu minggu full udah bisa tercover itu. Kalian makan apa aja, kayak aku bisa beli kayak roti murah, nasi juga murah di sini. Jadi kayak itu udah bisa tercover seminggu. Jadi kayak sebulan itu sekitar mungkin 2 juta itu cukup untuk makan di rumah. Lanjut ke makan di luar. Nah, kalian kalau misalkan pengen hangout sama teman, mungkin kayak seminggu sekali keluar bareng teman-teman gitu, kayak makan di luar itu kan kayak sangat sangat normal ya kalau kalian mahasiswa. Jadi kayak keluar bareng teman-teman kayak malam minggu atau gimana gitu. Nah, makan di luar itu bisa bervariasi juga tergantung restoran, apa menu kalian makan apa. Tapi kira-kiranya aku biasanya ngabisin sekitar 20 euro doang sekali makan. Biasanya makan dan minum itu udah makan dan minum. Jadi biasanya kayak kalau mau makan di mana biasanya aku cek dulu restorannya di mana kayak gitu. Jadi kayak oke, berarti di sini, terus kayak menunya apa aja kayak gitu. Nah, biasanya tuh itu kalian 20 euro tuh udah makan dan minum, dan itu udah kenyang. 20 euro gitu, itu sekitar 340.000 per sekali makan. Jadi kira-kira kalau kalian keluar seminggu sekali 4 kali dalam 1 bulan, berarti kalian ngabisin sekitar 1.360.000 per bulannya.
untuk makan di luar. Lanjut ke biaya internet. Nah, biaya internet nih, telepon, phone subscription sama internet ini termasuk murah banget di Spanyol. Ini murah banget kalau menurutku. Internetnya kencang, di sini tuh bisa 5G. Paket yang paling rendah tuh isinya 50 GB dan kita bayar cuma 10 euro. Dapat telepon juga sama SMS juga. Jadi 10 euro itu, sekitar 170.000 per bulan. Jadi udah dapat 50 GB. Nah, aku biasanya ambil yang 10 GB karena di rumah udah ada wifi. Jadi 170.000 per bulan buat biaya internet. Lanjut ke yang terakhir, ini optional sebenarnya karena semakin tren orang hidup sehat. Nah, jadi ini optional, biasanya ada yang nge-gym, ada yang enggak. Jadi tergantung, tapi karena tren sekarang gitu orang pada hidup sehat, pada nge-gym. Jadi aku kasih gym membership. Di sini infonya itu ada bervariasi. Yang bagus biasanya kisaran 50 euroan, tapi kita bisa harga termurah itu sekitar 30 euro per bulan atau sekitar 500.000 per bulan. Nah, kalau kalian tinggal sendiri di apartemen itu kalian kira-kira habisin sekitar 24.610.000 per bulan. Nah, itu biaya rincian bulanannya. Itu di luar biaya deposit dan yang lain yang aku bilang sebelumnya. Dan kalau kalian pilih opsi yang tinggal di sharing sama di apartemen sama yang lainnya, itu kira-kira kalian habisin biaya per bulannya itu 12.110.000. Itu setengah dari biaya kalau kalian tinggal sendiri di apartemen. Nah, jadi itulah semua yang info-info biaya hidup di Eropa, di Spanyol tepatnya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya, dan kalau kalian ingin video-video lainnya, kalian bisa request di komen atau email aku yang ada di deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.